Halo, salam sehat. Horas Jua-Jua Menjua-Jua. Ruang kolaborasi oleh Dr. Sulman Sirait, guru SMA Negeri 2 Sidikalang, calon guru penggerak Angkatan Ke-4 Kabupaten Diri, Sumatera Utara. Fasilitator saya Pak An Sujana, Sarjana Pendidikan, dan pengajar praktik Pak Muhammad Ruslandi. Adapun tugas yaitu 7 aset utama komunitas sekolah. 7 aset utama komunitas sekolah: 1. Modal manusia, 2. Modal sosial, 3. Modal fisik, 4. Modal lingkungan ataupun alam, 5. Modal finansial, 6. Modal politik, 7. Modal agama dan budaya. Modal manusia. Peran dan manfaat memajukan pendidikan di sekolah dalam menggerakkan program sekolah serta sangat menentukan dalam mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh sekolah atau murid dan warga sekolah. Strateginya yaitu pertama, kepala sekolah yang berkompeten, kedua, guru yang memiliki profesional, ketiga, siswa yang berprofil Pancasila, keempat, tenaga pendidikan yang berkualitas, kelima, orang tua dan wali murid yang mendukung kegiatan sekolah, keenam, dinas pendidikan yang mendukung, ketujuh, komite sekolah yang mau bekerja sama, kedelapan, pengawas manajerial yang memantau kegiatan sekolah secara berkala, kesembilan, ikatan alumni yang peduli atas kegiatan sekolah. Berikutnya, modal sosial. Peran dan manfaat modal sosial adalah pendukung proses pelaksanaan pendidikan karakter murid dan juga sebagai ajang praktek bagi murid. Strateginya: 1. Kerjasama dengan lingkungan sosial sekitar atau kepolisian dan Babinsa. Kedua, memiliki OSIS yang aktif. Ketiga, memiliki ikatan alumni yang mendukung kegiatan sekolah. Keempat, kerjasama yang baik dengan dunia industri. Modal berikutnya adalah modal fisik. Peran dan manfaat dalam mendukung aktivitas proses belajar dan mengajar, serta mempermudah akses perkembangan sekolah. Sekolah menjadi tempat yang menyenangkan bagi murid dan warga sekolah untuk menghabiskan waktunya di sekolah. Adapun strateginya: pertama, bangunan sekolah dan ruangan kelas yang nyaman. Kedua, ruangan praktek yang lengkap, contohnya hotel, TEPA, smart, dan gedung pertemuan. Ketiga, sarana transportasi yang lancar. Keempat, gedung olahraga. Kelima, sarana komunikasi yang lancar. Keenam, lapangan olahraga. Ketujuh, taman wisata Iman. Ke-8, kolam renang. Ke-9, kantor pemerintahan. Modal berikutnya adalah modal lingkungan alam. Lingkungan alam yang asri mendukung pengalaman belajar yang lebih konkret buat siswa, menambah dan memperluas media eksplorasi belajar bagi murid. Adapun strateginya: pertama, letak yang strategis. Kedua, lingkungan yang asri. Ketiga, jauh dari kebisingan. Keempat, tidak berada pada lingkungan yang rawan bencana alam. Modal berikutnya adalah modal finansial. Pengumpulan dan peningkatan pendapatan dana pendidikan yang dapat digunakan untuk pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan dan peningkatan kesejahteraan tenaga honorer di sekolah, dan juga dalam pengadaan sarana pendukung lainnya yang dianggap penting. Strategi yang dipakai adalah dana BOP atau BOS. Kedua, SPP. Ketiga, KIP atau KIS. Keempat, sumbangan dari donatur. Kelima, gaji. Keenam, sumber pendapatan internal. Modal politik. Menanamkan pemahaman tentang nilai-nilai politik bagi murid agar memiliki pemahaman yang jelas tentang berbagai etika politik yang baik. Strategi: pertama, komunitas sekolah. Kedua, komunitas praktisi atau MGMP.
Ketiga, daerah unggul. Keempat, sumut bermartabat. Kelima, polasi kuat menguatkan Indonesia. Keenam, OSIS, PMR, Paskibras. Modal yang terakhir adalah ketujuh, modal agama dan budaya. Berperan dalam pendidikan karakter dan budi pekerti, berperan dalam menumbuhkan kembangkan budaya sekolah yang peduli lingkungan dan menghargai keberagaman. Strategi yang dipakai adalah 1. P5BK sebagai salah satu mata pelajaran. Kedua, ekstra olahraga dan seni. Ketiga, kegiatan kerohanian yang terjadwal setiap minggu. Keempat, perayaan hari besar keagamaan. Kelima, membuka dan menutup pelajaran dengan berdoa. Demikian 7 aset utama komunitas sekolah. Terima kasih. Salam sehat. Horas menjua-jua, juah-juah.